Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam program ini. Dengan kasih saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Perjanjian Baru, yaitu surat 3 Yohanes. 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Sebelum firman Tuhan ini kita baca dan renungkan, saya mengajak kita semua untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai seluruh aktivitas kami. Kami mohon Tuhan lengkapi kami dengan hikmat-Mu yang boleh kami temukan di dalam firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus menyertai kami sehingga kehendak-Mu boleh kami kerjakan di sepanjang hidup kami hari ini. Karena itu berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12, firman Tuhan berbunyi, Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari ini dengan sebuah tema, ambil bagian dalam pekerjaan kebenaran. Saya ulangi, ambil bagian dalam pekerjaan kebenaran. Saya mengawali khotbah ini dengan sebuah kisah. Beberapa bulan yang lalu, dan tentunya sebelum masa COVID-19, yaitu di tahun 2019, kami sekeluarga melakukan tamasya ke satu tempat di daerah Klaten. Dan mungkin Bapak Ibu tahu tempat itu. Dan yang saya maksud adalah kolam renang Umbul Ponggoh. Di sana saya dan anak-anak berenang. Nah, setelah saya berenang, saya melihat di dalam kolam itu begitu banyak ikan hias yang berenang ke sana kemari. Bahkan anak-anak sempat mengambil gambar ikan yang ada di dalam kolam itu.
Namun saya memperhatikan ada seorang penyelam yang di tangannya ia membawa satu alat panah, senapan kawat maksud saya. Penyelam ini dia berenang ke sana kemari untuk mencari ikan di dalam kolam itu. Namun setelah saya memperhatikan, ternyata dia mencari ikan predator yang setiap saat memangsa ikan-ikan hias yang ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, keputusan ini diambil oleh sang pemilik kolam renang ini karena dia tidak mau ikan hias yang menghiasi kolam itu dihabiskan oleh ikan predator yang ada di dalam situ. Kisah ini saya pilih sebagai contoh di dalam renungan ini karena kalau kita perhatikan bacaan ini dari surat 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12, ada satu gambaran kehidupan di tengah-tengah jemaat yang bisa kita lihat bahwa ada orang yang suka ambil bagian dalam pekerjaan kebenaran, tetapi ada orang yang suka ambil bagian di dalam pekerjaan provokasi atau menyusahkan jemaat. Saya sebut saja yang suka ambil bagian dalam pekerjaan kebenaran adalah Rasul Yohanes bersama dengan Gaius, bersama dengan Demetrius, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tetapi di sisi lain ada orang yang suka ambil bagian dalam pekerjaan yang memprovokasi jemaat adalah seorang pelayan Tuhan yang namanya Diotrefes. Dia cukup terkenal di tengah-tengah jemaat. Tetapi sayang sekali, apa yang dia miliki justru dipakai, digunakan untuk memprovokasi jemaat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika kita merenungkan tema ini, perlu saya mengajak kita untuk memperhatikan kehidupan jemaat kita. Bahkan memperhatikan kehidupan kita bergereja di jemaat kita masing-masing. Kita perhatikan bahwa bukan hanya di masa Rasul Yohanes, masa Gaius, Demetrius, yang ada provokasi seperti seorang Diotrefes. Tetapi bisa jadi di masa sekarang juga, Bapak, Ibu, dan saya yang gemar melakukan pelayanan, yang suka melayani Tuhan, yang ambil bagian dalam pekerjaan kebenaran, dan itu kerinduan kita. Tetapi di tengah-tengah kehidupan bergereja kita, masih ada orang-orang yang gemar mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Nah, kalau kita mengalami keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan di tengah-tengah jemaat Tuhan? Bagi sebagai pemimpin, baik sebagai jemaat Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Maka melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk memperhatikan 3 hal yang harus kita lakukan di dalam pelayanan kita di tengah-tengah jemaat di mana kita ditempatkan. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah nasihati jemaat dengan penuh kasih. Kita lihat di ayat 9 di sana, Rasul Yohanes katakan bahwa aku telah menulis sedikit kepada jemaat. Hal ini bisa kita baca di dalam 1 Yohanes atau 2 Yohanes. Itulah catatan dari Rasul Yohanes kepada jemaat dan itu sebagai nasihat kepada jemaat. Maka catatan ini bermanfaat bagi kita sebagai pelayan Tuhan, tetapi juga sebagai jemaat Tuhan di GKI Kelasi Solo. Mari di dalam keadaan apapun kita selalu nasihati jemaat dengan kasih. Tentunya kita tidak dapat pungkiri bahwa di sana sini masih terdapat banyak provokator. Baik yang datang dari luar gereja, bahkan di dalam gereja sendiri mungkin ada. Tetapi mari lakukanlah apa yang telah dilakukan oleh Rasul Yohanes.
menasihati jemaat dengan kasih. Dan biarlah dengan kasih semua orang bertumbuh kepada Kristus. Hal yang kedua yang perlu kita terapkan adalah memperhatikan hal-hal tersebut melalui disiplin gereja sesuai aturan yang berlaku. Tentunya di dalam sebuah gereja punya aturan yang berlaku, yang disepakati. Mari kita terapkan aturan itu. Jangan main hakim sendiri. Jangan menganggap kita atau keputusan kita pribadi yang paling benar. Tetapi mari kita terapkan disiplin yang benar sesuai dengan aturan gereja yang kita anut. Maka niscaya dengan aturan yang benar itu, kita sama-sama melengkapi, kita sama-sama memperbaiki, sama-sama menegur sebagai saudara seiman. Dan tidak boleh membunuh karakter orang lain. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah memberi teladan hidup kepada semua orang. Yang bisa kita lihat di dalam ayat 12, di sana dikatakan, tetapi Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Bapak Ibu, Demetrius adalah seorang pelayan Tuhan. Dia telah memberi teladan hidup yang benar dan yang baik kepada semua orang. Dan teladan hidup yang benar itulah yang dirindukan oleh semua orang. Karena itu saya mengajak kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di gereja kita masing-masing, di jemaat masing-masing. Mari kita memberi teladan hidup yang benar. Supaya jemaat yang ada di sekeliling kita boleh melihat teladan itu di dalam proses hidup setiap hari. Tetapi juga sebagai jemaat Tuhan, mari kita menjalani hidup dalam teladan hidup yang benar. Supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita memperhatikan hidup kita. Dan kemudian mereka akan melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam sebuah kehidupan gereja, tentunya masih ada terdapat di sana sini kekeliruan atau kesalahan. Tapi sekali lagi, mari kita ambil bagian di dalam pekerjaan kebenaran Tuhan. Itulah tema yang saya ajak kita renungkan pada pagi hari ini. Dan melalui renungan ini, saya mengajak kita untuk mari fokus pada 3 hal. Yang pertama adalah jangan meniru yang jahat. Mari kita jalani hidup kita. Pada hari ini kita akan melihat begitu banyak perilaku manusia yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu yang baik, tetapi juga mungkin itu yang tidak baik. Yang perlu kita lakukan adalah jangan meniru yang jahat. Jauhilah yang jahat. Karena hal yang jahat itu akan merusak hubungan kita. Pribadi dengan keluarga, pribadi dengan sesama kita, dengan tetangga kita, dengan teman-teman di tengah-tengah pelayanan kita. Maka mari kita sama-sama mengerjakan hal yang pertama ini. Jangan meniru yang jahat. Dan yang kedua adalah selalu melakukan yang baik. Hal yang baik adalah ketika kita menasihati, bukan membenci. Hal yang baik adalah kita merangkul, bukan menghujat. Hal yang baik adalah kita memberi teladan, bukan memfitnah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita lakukan yang baik di tengah-tengah pelayanan kita. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah yang disenangi oleh banyak orang. Biarlah hidup kita menjadi berkat bagi semua orang. Dengan melakukan yang baik. Di sepanjang hari ini, apapun yang kita alami, marilah kita lakukan yang baik. Dan yang ketiga adalah
jadilah teladan bagi orang lain. Tentunya kita berproses di dalam hidup ini, kita tidak hanya temukan hal yang baik saja, tetapi hal yang tidak baik juga yang mungkin kita temukan hari ini. Tetapi kalau kita sebagai teladan yang baik, maka mari kita fokus hidup kita kepada hal-hal yang baik. Sekalipun hari ini kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak baik. Sekalipun hari ini kita berjumpa dengan orang-orang yang membenci kita. Sekalipun hari ini kita berjumpa dengan orang-orang yang mengkhianati kita. Tetapi mari tetap jadikan diri kita, hidup kita teladan di dalam kasih Tuhan. Teladan di dalam jemaat Tuhan. Maka niscaya dengan hidup seperti itulah, hidup kita diberkati, pelayanan kita diberkati, dan jemaat Tuhan di GKI Klasi Solo ini diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh menjalani hidup kami pada hari ini. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin dan sertai kami di saat kami beraktivitas dari pagi sampai sore nanti. Biarlah kasih Tuhan selalu mengikat, mempersatukan kami. Dimanapun kami berada, kami memiliki kerinduan untuk mengerjakan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Ajari kami untuk menjadi sahabat semua orang. Dan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ajari kami untuk senantiasa menampilkan citra Kristus. Berkatilah semua pelayan Tuhan di GKI Klasi Solo. Berkati juga semua jemaat Tuhan di GKI Klasi Solo. Di dalam pergumulan kami masing-masing, pergumulan jemaat kami masing-masing, kami mohon kuasa Tuhan melingkupi kami. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kota kami. Tuhan berkati dan pulihkan keadaan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun. Tuhan tambah-tambahkan sukacita dan hikmat di dalam hidup mereka. Dan dengan itu, mereka boleh menjadi saksi Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.